personil dari kita. PPG-nya kita cuma berdua deh. Mana tuh host yang lainnya? Gaji buta semua ya, nah itu. Ya, mereka semua ketiduran. Aku Iya. belum pernah loh syuting acara YouTube jam 7 pagi. This is my first time. Dan hari Minggu. Hari Minggu, Hari I'm Minggu committed, emang man. gitu. Hani. Demi PPG, mungkin Kuy mau bawa personil Nah. baru yang itu keluarin aja lah. Nggak on Ini time. personil barunya. By the way, hari ini tuh ada yang baru gue tuh pengen banget dari kemarin tuh ngajak kalian Vespaan, which akhirnya hari ini nih kesampaian. Lu naik, wah motor baru tuh. Ini kebetulan Vespa gue semua ya. Oh iya, itu sama ya? Motor baru lo ya? Shonor Spoon, oh oke. Cinta. Iya. Nah by the way ini karena ini motor Erika semua kan. Lu mau pakai yang mana, Cin? Apa mau pakai yang anti-social social club? I like this one. Oke. Nah kebetulan kalau nggak harus sosial, aku males bersosialisasi. Oke, Han. Gue tahu baru ya. I love you guys. That's why. Kalau aku nggak sayang sama kalian, aku nggak datang. Iya hari benar. ini. By the way, lihat ada yang baru dari Vespa gue. Apaan tuh? Tuh lihat gue habis kayak dari skuter VIP gitu modif nih, ininya gue ganti spionnya. Ntar apa namanya knalpot gue juga gue ganti. Terus ada handle buat kaki tuh baru. Apalagi yang diganti? Untungnya pacar belum ya? Belum ya. Hani. Tapi kata yang kamu pakai belum. Berarti there's a chance that you Nah. might. As soon as possible ya. That we might. Serem ah. Bahasannya Yaudah deh. pagi-pagi. Kita sebenarnya masih nunggu personil satu lagi ya. Siapa Sarah. itu? Ya disebut. Bridgingnya kurang nih. Ya udah kalau gitu kita tungguin aja ya. Sarah soalnya rumahnya jauh di Cilacap. Kesini. Cilacap. Ya udah. Dadah. Lu mau ngapain? Lu mau running, Sar? Iya. Salah agenda. Jadi hari ini gue diboncengin siapa nih? Hani. Style kamu nih, kamu mau running? Enggak, nobody tells me hari ini tuh harus stylish gitu. Jadi gue kayak santai aja di rumah. Hani, yang by the way yang lari ngumpulnya di GBK. Ya udah yuk, GPK. Ya udah, Sar, lu bisa naik motor nggak? Gak bisa, jadi harus ada yang boncengin gue hari ini. Siapa yang mau boncengin gue? Mbak yang itu yang sendirian itu bisa boncengin saya? Mbak. Mbak yang sendirian itu. Ya udahlah, Dia yang, bisa. yang mau boncengin gue terserah deh siapa. Siapa yuk? Gak ada lagi, Kalau lu Sar. mau bayar gue mahal, oke. Tuh. Gimana kalau bayarannya biaya tutup mulut, Bun? Ada biaya tutup mulut. Udah, itu udah ke-spill. Itu udah ke-spill. Oh iya udah sih. Yaudah, Ya udah, siapa aja mau boncengin gue terserah deh. gak ada. Bawa motor sendiri. Iya, bawa dong. Nggak bisa sayang. Yaudah yuk, jalan. Yeay! Sampai. Yang iya dia dong ya. Kita udah sampai sekarang di studio dan kita Tapi nanti- ini studio barunya Powerpuff. emang iya. Cinta. Cinta nih. Cinta. Dia bisa cap tadi. Kita udah sampai nih di studio barunya PPG dan kita nanti mau kayak ya ngobrol-ngobrol lah sama kita juga. Tadi pertama kali aku naik motor di jalan raya. Iya loh. Iya. Itu keren. Dia bisa naik motor tapi nggak pernah naik motor di jalan raya dan Naik motornya dia bisa. hanya buat syuting, hanya kayak segaris gitu kan. So this Keren was cool. Tapi lu bener, jadi kayak lu makanya tadi kayak bener-bener kayak kalau mau ke kiri lu set kiri kayak gitu loh, di set gitu. Keren. Paling penting berani. Kalau kita berani nggak ada apa-apa. Iya betul. Setuju? Betul. Ya, berani kan kayak gue juga kayak Anu. Tapi jangan berani kayak Kak Karin. Ya udah kalau gitu kita
aja ke studio Purpots yang baru ya. Oke, kita turun nih berarti ya. Akhirnya nih, guys. Tadi udah hai gue. Oke, Hai dulu dong. udah tadi di awal, tapi gak apa-apa. Akhirnya kita tadi abisan Morian, seru banget ya Cin. Dan kamu juga tadi kan bilang baru pertama kali naik motor ke jalanan. Nah, tapi sebelumnya kamu bisa kan, tapi cuma buat syuting gitu. Biasanya hanya kayak sebaris gitu kalau syuting, benar-benar hanya mulai cut gitu doang. Jadi Biasanya buat pertama syuting kali apa tuh Cin? kayak film pernah ada harus naik motor. But I mean, I'm not scared of motorbikes karena aku suka jet ski, aku udah pernah skydiving, aku suka, I love things that thrill me. Oh, that's Pokoknya cool. yang adrenaline pumping aku suka. Harusnya kemarin aku ikut tuh waktu kamu jet Iya, ski. tapi I would have kagok raced you. Enggak. Kemarin kan di acara aku kita main beer pong kan. Harusnya kita balapan jet ski, aku berani. Yuk. By the way, Sar, dia Leo. Oh, sama ya. Berarti fire sign ya. Iya. Ya udah sama lah kalian. Ngomong-ngomong Leo si Leo satu lagi. Bajingan satu lagi mana ya? Oh, she's a Leo? Ya. Iya. Di sini fire sign semua jadinya nih. Ya iya. Ah, pantes. Anda adalah minoritas. Jadi Iya, Anda di tidak sini boleh banyak gue bacoca. harus. Kamu apa? Aku earth sign, aku Taurus. I see. I don't know many Tauruses. Aku kurang familiar dengan karakteristik mereka. Oh ya. Taurus tuh kayak gimana? Taurus kayak gimana Rin? Kalian keras lebih kepala. berpengalaman sih. Oke. Egois. Nggak semuanya kayak gitu. Langsung disclaimer. Nah, jadi abisan Morian nih kita pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol gitu. Dan kali ini temanya Power Pots adalah liburan dan lagi punya budget ya, Say. Kayak lu nih absen nih. Oh, work it. Kirain kerja gue gitu doang. Masuk kan nih Hani, masuk. Salah. Hai, walaupun ada buah-buahan, biar balance tuh ada buah satu lagi. leci. Nah, kok pada pakai sepatu gue nyek? Mbak, baju lo aja deh gua. Sama lah. Cinta ya ampun, apa kabar? Kan udah ketemu, nyambung tadi San Mori. Tadi sebelah-sebelahan kita naik motor. Continuity nih, continuity. Cinta, Yes. aku bawa vibe nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Aku nggak bisa soalnya kayak ngobrol-ngobrol gini nggak pakai vibe. Takut nggak nyambung. It's okay. Kalau udah minum kan suka dinyambung-nyambungin biar sok asik gitu. Moodnya juga harus naik ya, pakai vibe ya. Yoi. Udah deh, awal udah megang nih, belum dituangin. Oh iya, sabar. Tolong Hani. Sabar ya. Ada yang baru deh. Penontonnya banyak loh, orang sukses semua lah yang Oh nonton. iya. Aku tuh. R. Gue baru pertama kali lihat lo kenapa bawa vibe-nya beda deh kotaknya. Ini packagingnya kotak, baru. ini packaging baru. Wow. Packaging baru. Jadi sekarang vibe itu udah ada di berbagai macam kota, ya kan. Nah kalau belinya dari website, kalian bisa dapetin ininya, boxnya, biar lebih aman gitu. Iya, bener. Aku juga kalau kemana-mana diboxin, biar aman. Hani. Ya. Kucing ya Beb jatuhnya. Cinta mau dipotongin? Enggak, it's okay. Kamu dipotongin ininya buahnya. Kita semua dipotong gajinya. Aku buka dulu ya, biar enjoy. Cinta nggak minum ya? Kepagian. Terus ini hari Minggu lagi. Biasanya hari Minggu itu hari dimana aku mulai detox aku. Jadi dari pagi makannya sehat, udah olahraga. Tapi buat kalian aku naik motor. Biasanya hari Minggu aku lari 12 km. Wow. Oh jadi bergaul sekali sama kita langsung rusak. Rusak ya. No, it's okay. I mean, you know what? Menurut aku having fun itu penting sekali. Jadi oke. it's Tapi matter of nggak choice. tiap hari kayak gini ya. Tapi kalau setiap hari maybe aku nggak akan kuat. Kamu detox hari apa? Hari Minggu? Hari Minggu sampai hari Kamis itu makannya benar-benar sehat. Jadi buah-buahan, ikan, sayur-sayuran. Nanti Friday, Saturday baru cheat day. Kalau mau pizza atau es krim boleh. Gue pulang dulu ya, ini pembicaraan terlalu sehat buat gue. Cinta sendiri punya nggak sih kayak geng perempuan gitu? Oke. Karena kan kita kemarin sempat bahas di podcast Cinta kan kayak tentang woman empowerment Iya. gitu. Kamu punya nggak? Iya. Kayak komunitas atau apa gitu? Sebelum acara ini kan aku sama Karen sempat bahas ya. Sedih banget sering sekali bahwa perempuan nggak saling support. Malahan kadang-kadang mereka saling menjatuhkan. Iya, benar. Padahal kalau kita sebagai perempuan mau punya lebih banyak hak dan kekuatan dan lebih maju lagi, mau itu di negara ini atau di dunia, harusnya kita saling support. Am I right? Yes. Jadi yang menyedihkan adalah waktu aku masih kecil sampai lulus SMA.
No. Dia I'm not gonna nangis, cry. dia nggak That's why nangis. I'm wearing glasses. Enggak. Jadi sampai lulus SMA, kebanyakan teman-teman aku cowok. Karena aku susah bergaul sama cewek dan biasanya apalagi waktu SMA mereka jahat-jahat banget. They were bulliers for sure dan mereka nggak sincere. Contohnya kayak gimana tuh? Jahatnya seperti apa tuh, Cinta? Pengalaman kamu deh yang pernah kamu ngerasa kayak, aduh sakit hati banget karena perlakuan mereka. Makanya Cin jangan masuk sekolah inter. No, actually my school was exactly like Mean Girls. Kalau udah pernah nonton film Mean Girls itu persis. High school aku persis kayak gitu. So I've experienced kita that. kan di negeri semuanya. Gue Di mana? Gimana? BPK penabur. Bagus. Tapi to answer your question, mungkin aku ingat waktu kelas 9, so I was in 9th grade. Kita ada kayak acara gitu di auditorium. Terus aku nggak sengaja bersin dan kakak kelas aku di belakang aku. I still remember her, tapi aku nggak mau ngasih tahu nama. She's like, ew, that bitch just sneezed on me. And I was like, aku masih kelas 9 kan, so I was like 13. I was really scared. Dan bersinnya juga ditutup, tapi dia sengaja. Terus temannya bilang, don't say that, she can hear you. And she's like, I don't care, that bitch can hear me. Terus ya, kalau dulu aku lebih berani, aku akan putar balik dan bilang, what did you say? Tapi karena dulu masih kelas 9, baru masuk high school, dan itu tahun pertama masuk SMA. Kan kalau di luar negeri SMA kelas 9 sampai kelas 12 ya, I just stayed quiet, but I was so hurt and so scared, dan dia emang sengaja pengen bikin aku takut aja. Ih, kalau aku jadi kamu, aku bersin dia ngatain aku. Oh wait, tahu nggak? Udah ya keluar semua. Tapi ceritanya ada happy endingnya. Oh iya, gimana tuh? Oke, aku selalu percaya kill people with kindness. Itu emang lagu Selena Gomez, tapi it's so true. Kenapa? Karena sepanjang SMA aku nggak pernah jahat sama dia, nggak pernah apa-apain dia, aku jadi diri aku sendiri. Dan suatu hari, aku ke supermarket di LA. Aku lagi parkir mobil. Tiba-tiba aku ngeliat ada orang yang dorong-dorong troli. Aku mikir, aduh, kok mukanya Sabar, aku ini kenal SMA-nya ya? background-nya di mana nih? Tadi gue pikirnya internasional Ini gitu udah ya. udah selesai SMA-nya. Oh, oke. Cinta udah jadi cinta nih. Aku udah pindah ke LA. Terus aku lihat Cinta udah jadi cinta sebelumnya apa sayang? Oh guys, this is a good story. Jadi aku ngeliat orang ngedorong trolley. Aku mikir, I know that girl. Who is that? Ternyata dia sekarang kerja di supermarket dorong-dorong trolley di LA. Oh my god. Terus gimana? Kamu sama dia nggak? Enggak. Tadinya aku udah pengen banget tuh yang hey, how are you? Tapi aku mikir gini, dia udah cukup menderita kok, nggak perlu aku jahat seperti dia dulu karena aku nggak mau jadi dia. Tapi dia lihat kamu nggak? Enggak, aku sengaja ngehindarin dia, aku nggak mau dia malu. Ih, kalau Karin mah pasti sengaja lewat depannya dia kayak Insta story. But sekarang udah dewasa, aku nemuin perempuan-perempuan yang saling support, yang punya pemikiran yang maju, yang pintar, and like you, I'm talking about you guys. No. Nah, tapi di kehidupan aku sehari-hari aku punya beberapa teman-teman cewek yang asik-asik banget dan aku sayang banget dan mereka girl gang aku. Tapi itu baru ada sekarang di umur aku yang 20-an, waktu remaja dan anak-anak kecil. Bukan baru ada sekarang, kamu baru bergaul sama kita nih. tapi bener lagi. Tapi Cinta, aku penasaran deh, kamu kan di LA berarti 8 tahun ya katanya ya? Di New York 4 tahun, di LA 4 tahun. Oke, berarti di Amerika 8 tahun. Aku penasaran, ada bedanya nggak sih? Is there a difference between pertemanan cewek-cewek di sana sama di sini? To be honest, di negara manapun kayaknya sama aja. Banyak sekali, anak muda itu baru menemukan jati diri mereka saat udah selesai SMA. Jadi aku rasa semua cewek itu bitchy banget. SMP, SMA, mereka baru agak baiknya waktu kuliah. Oh gitu ya? So I don't know about you, but I met amazing women in college. Dan sejak masuk kuliah itu udah nggak ada tuh yang namanya cewek-cewek bitchy. Atau mungkin aku udah juga lebih pinter milih-milih temen dan pinter menjauh dari orang-orang yang toxic. Iya. Karena Maybe you're in the right circle pada now. sibuk masing-masing sama. Iya. Dan udah punya tujuan mungkin ya. Kalau SMA kan banyak
orang-orang mau cewek cowok insecure banget kan. Biasanya kan orang yang jahat, orang yang insecure dengan diri mereka sendiri. Makanya dia menaikkan menurunkan insecure-nya dengan cara menjatuhkan orang lain Yeah, ya. exactly. Dan butuh validasi dari orang banyak. Exactly. Iya, benar-benar. Exactly. Kelasnya cinta. Kalau kamu bisa bicara bahasa Indonesia, anjing. Bisa nggak dia bahasa Indonesia? Kelas lu. No. Aku boleh minum Udah nggak cinta? gampang. Boleh ya? Please, Tahu please, nih please. nunggu dari tadi nih, tolong dong. Aku gitu orangnya. Ini deh aku ikut minum tapi minum ini. Oh, orange juice ya, boleh. Belum cukup vitamin C hari ini. Iya. This is my glass. Ya. Yeah. Vitamin apa lo yang kurang? Gue kurang vitamin D sih hari ini. Apa tuh? Apa tuh? Vitamin D. Oh, D. Tapi gue masih punya banyak pertanyaan sih buat Cinta nih. I've heard kamu waktu pindah ke US, kamu langsung jadi duta anti kekerasan, itu bener ya? Oh itu di sini sih. Oh, di Itu sini. aku kan balik ke Indonesia tahun 2019 dan aku jadi duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak karena setelah 8 tahun tinggal di US, aku ngelihat bagaimana mereka memperlakukan korban-korban kekerasan. Iya. Kalau di US yang aku pelajari adalah walaupun kita bukan warga negara sana ya, kalau kita jadi korban kekerasan, kita dikasih pengacara gratis. Kasih fasilitas untuk rehabilitasi fisik, mental, semua gratis. Dan kalau misalnya kita pulang ke negara kita, misalnya harus masuk pengadilan, mereka terbangin korbannya dari negara mereka, dikasih hotel, dikasih semua fasilitas. Dan itu membuat aku sadar, wow, mungkin fasilitas itu ada di Indonesia, tapi masih kurang. Iya. Dan nggak adil banget bahwa mayoritas korban kekerasan di negara ini nggak bisa mendapatkan justice yang mereka nggak bisa dapat justice yang mereka deserve. And I think that's not okay. Gimana negara ini mau maju kalau 50% dari penduduknya yaitu perempuan nggak bisa ngerasa aman dalam kehidupan mereka sendiri. And I think that's so unacceptable. Makanya it's our job to do something about it. Itu tahun berapa tuh kamu diangkat jadi dutanya? 2019. Dan sejauh ini selama dari 2019 kayak ada program-program apa atau kegiatan apa yang udah kamu lakuin sama? So here's the thing, lagi-lagi aku bilang ini kan responsibility kita ya. Dalam beberapa tahun ke depan mungkin bakal makan waktu 5 atau 10 tahun. Kita harus pertama-tama nge-build awareness-nya dulu. Gimana orang mau peduli sama masalah ini, gimana orang mau ikut bantu kalau mereka aja kekerasan nggak tahu ada apa aja dan harus kemana. Bener. We have to build the awareness, karena ini kita kayak sekarang tuh ngelatih anak-anak. Kalau kita nanya anak umur 2 tahun, apa 5 tambah 3? Gimana mereka mau jawab 8 kalau ngitung aja belum bisa. Bener. It's the same here, like majoritas orang Indonesia masih belum terlalu aware soal masalah ini. Kadang-kadang kalau kurang mampu mereka kan pasti lebih peduliin makan apa besok daripada nge-handle situasi kekerasan. Dan banyak misalnya orang-orang dalam perkawinan nggak tahu marital rape itu rape. Iya. You know, kamu bisa Itu dibahas diperkosa di RUU oleh PKS juga kan? Yes. Mereka pikir, oh karena suami berarti mereka boleh ngelakuin apa aja, nggak bisa. If there's no consent, you can't force yourself on your wife. Tapi itu kamu tahu kan, itu mindset itu ke-build gara-gara ya budaya kita juga, di mana mayoritasnya. Ngerti, tapi makanya kita sebagai anak muda harus ngajarin generasi selanjutnya values-values kesetaraan gender yang penting supaya negara ini bisa berkembang. You know what I mean? Jadi sejak aku jadi duta, aku ngelakuin banyak campaign, bikin banyak program untuk pertama nge-build awareness gini. Dan salah satunya kamu kan baru aja bikin kayak platform ya, namanya Puella.id kan? Yes. Puella.id. Jadi kemarin sempat ngobrol sama Cinta juga kan. Aku punya Novel.id, nah dia punya follow. I do follow Novel.id. Ya, jadi Puella.id ini kayak buat apa, Cin? Kemarin Jadi Puella.id itu target kita adalah Gen Alpha dan Gen Z. Dan acara pertama kita yang baru jadi namanya Bicara Cinta. Dan setiap episode tuh kita ngebahas topik-topik yang buat anak-anak Gen Z itu penting. Kayak misalnya mental health, eating disorder, gender identity, lingkungan, environment, plastik, apapun itu. Karena ini semua hal-hal penting, self-love. Self-love juga kita ajarin. Karena
kalau kita lihat acara TV zaman sekarang kebanyakan komedian aja, gimana anak-anak mau kebentuk cara mikirnya kalau yang mereka tonton tuh nggak ada value-nya sama sekali. Untung lagi nggak ada Keanu di sini, kalau tadi tersinggung. No, I'm not saying comedy is not important. Di acara bicara cinta pun kita main game, beer pong, kita bercanda-bercanda, tapi balance ya, tapi Ada edukasi yang dikasih secara nggak langsung kita bisa bilang nge-brainwash Iya. anak muda untuk ngerti values yang kita anggap penting. You yang know? penting sih mereka nggak apatis ya. Iya. Yang penting mereka mau gitu. Iya. Mau. And not only that, kayak kemarin aku ngundang Karin kan, karena aku mau perempuan Indonesia ngerti. You know, kalian boleh milih untuk jadi perempuan yang, you know, yang rock and roll, suka minum. Nah, mumpung ngomong soal rock and roll ya. Enggak. Tapi kalau kalian mau, you know, mempunyai hidup yang benar-benar rigid, yang benar-benar apa ya, bisa bilang konservatif, itu juga nggak apa-apa. Semua perempuan punya cara mereka sendiri untuk mengekspresikan diri mereka, dan nggak ada yang salah selama kita nggak menjadi influence yang buruk untuk lingkungan kita. You know, there's nothing wrong with having fun. There's absolutely nothing wrong. Tuh. You gotta balance it. No, I truly believe that. Nggak usah pura-pura sok-sok nggak pernah ngapa-ngapain, tapi di belakang ternyata pesta ini itu. Like, don't be fake. Just be yourself. Gila. Bener loh. No, that's why I love you guys. Mulai kerasa kembarannya kan. Itulah yang aku rasakan dari pertama ketemu. It's true, don't get me wrong. Aku nggak apa-apa join kalian, tapi kepagian, that's the problem. I can't. If I drink now, I'm gonna sleep all day. Nggak ada slip-slipnya. Coba kita nggak tidurnya kapan ya kita ya? Jangan ditanya tidur kapan nih. Panjang banget Sarah, semangat ya. Nah, Cinta, kalau ngomongin soal karir kamu nih kan, perjalanan karir kamu lumayan jauh ya, maksudnya Udah 14 tahun. Udah 14 tahun kamu main film, terus nyanyi juga. Terus aku penasaran, waktu dulu itu kamu ingat gak sih apa yang akhirnya bikin kamu yakin untuk terjun ke dunia entertainment? What makes Kapan you pertama or kali? what It drives actually you gitu? happened by chance. Aku nggak akan di sini kalau nggak operasi usus buntu. Operasi usus buntu. I used to be an athlete. Aku kan dulu perenang, hampir berkompetisi di Australia karena emang kompetitif banget. Aku dari berenang dulu punya 10 medali emas, 7 silver, 7 bronze medal. Dan aku juga pemain basket di sekolah, aku juga sprinter, lari 100 meter, 200 meter, sama lompat tinggi. I was an athlete. Makanya sampai sekarang hidupnya sehat kan, karena emang dari umur bisa dibilang 3 tahun udah punya jiwa kompetitif dan athleticism itu. Tapi saat operasi usus buntu aku harus berhenti dari olahraga 3 bulan, ikut kompetisi acting dan modeling. Nggak tahu gimana caranya menang karena aku nggak bisa acting sama sekali. Waktu itu ditemuin oleh Sanjay, casting director salah satu. Itu tahun berapa? 2006 kompetisinya, tapi sinetron pertama aku tayang Februari 2007. Oke. So when I was 12, my first sinetron aired, dan dari situ semuanya terjadi cepet banget. Jadi pada waktu itu tuh belum ada yang tahu Cinta Laura? Belum ada? 2006 enggak, tapi 2007 baru mulai? Saat sinetron pertama aku tayang, Cinderella. Apa sih yang pertama? Cinderella. Oh Iya. iya lagi, anjir gue baru inget lagi. Gue Jadi nonton itu- lagi. Itu sinetron pertama aku, dan aku bersyukur banget karena 6 bulan kemudian sinetron itu langsung menang Best Sinetron, dan aku juga menang Best Actress. Jadi aku bersyukur sama Tuhan karena emang kalau jalan aku di dunia entertainment waktu itu bisa dibilang overnight banget dan gak di-plan. Tapi aku bersyukur karena dari situ juga aku mendiscover passion aku. Karena aku kira dulu aku mau jadi astronaut atau jadi I don't know, kayaknya. CEO. Kalau lu gue percaya bisa. Oke, karena nggak ada Keanu, jadi sekarang bukan K-Talk tapi Waktunya S-Talk. Lebih menarik mana? Power ya sayang. Lebih menarik mana, Kitok apa S-Talk? S-Talk dong. Oke, emang Kenapa? game Coba apa? lihat deh. Jadi karena ini gamenya milih-milih cowok, Aku nggak terus bisa. gue udah Cowok tuh bukan nikah. pilihan, Sar. Karena gue udah nikah guys, jadi What? Yeah, I'm married. Really? Just last month. Harusnya yang kaget gue deh. Kok dia yang kaget? What? Aku kaget Iya. sih. Sebelum aku ngasih lihat apa yang akan di layar, coba Kayaknya Mbak. lebih asik kita cheers dulu Cheers lagi dulu. kali ya. Cheers, yes. Leci, Nggak apa-apa ya, extra maaf. Leci. Nggak apa-apa, oh my god, nggak apa-apa. Cheers. Tapi yang gue tahu, Vibe itu selain enak apa Mbak?
berprestasi. Nah kalian kalau dia enak ya, dia narik lemparnya ke gue. Gue narik aja, gue lempar balik. Oke guys, kalian kalau misalnya belum pernah cobain Vibe, kalian bisa cek di websitenya karena selain enak, dia juga berprestasi. Nah berprestasinya kalian bisa cek di botolnya. Nah di botolnya kalian bisa lihat itu, Vibe itu pernah memenangkan di tahun 2019, itu dia memenangkan Asia International Spirit Competition dengan skor 88. Nah di tahun 2020-nya, Vibe juga memenangkan Ultimate Spirit Challenge 2020 dengan skor 86. Terus satu tarikan nafas. pokoknya buat kalian yang udah berumur 21 tahun ke atas, kalian bisa nyobain Vibe ada di 19 kota. Nah, kalau kalian penasaran di mana aja sih Vibe itu udah tersedia, ada beberapa kota sekarang, ada 19 kota, yaitu ada Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Tegal, Klaten, Purwokerto. Dan ada Semarang, Solo, Salatiga, Jogja, Surabaya, Denpasar, dan Jimbaran. Selanjutnya juga ada di Lombok, Balikpapan, Samarinda, Medan, dan kota terbarunya adalah Lampung. Yeay. Pesen Vibe, kasih tahu dong Mbak di mana. Nah, kalian bisa pesan Vibe itu, makasih ya, lu lempar-lempar terus ke gue ya, banyak banget kerjaan gue. Nah, kalian bisa pesan juga, itu ada websitenya, bisa langsung kalian ketik aja www.vibe24jam.id. Aidanya gimana? ID. Oh, gitu, piano kan Monica. Aidai. Iya, jadi kita lanjut ke S-Talk kali ini ya. Oke. Nanti jadi di layar bakal ada foto-foto cowok-cowok. Nah, kalian tinggal pilih yes or no. Dan kenapa? Dan kenapa? Yes or no-nya tuh kayak kira-kira ideal nggak menurut kalian atau tipe kalian atau bukan gitu aja. Ini bikin orang mau berantem ya. Kalau salah satunya temen aku terus aku bilang no gitu gimana? Kan bilang Tapi aja. beda-beda atau kita sama? Sama, jadi Oh, fotonya sama. sama. Kalian harus satu-satu bilang yes or no dan alasannya, oke? Oke. Lanjut. Ini Tinder versi PPG ya? Angga No. Yunda. Yes. Yes. Nih, No. Kalau aku yes, karena dia orangnya sangat dewasa buat umur dia dan anaknya baik banget. Aku baru syuting sama dia and I had such a great time. Mbak Er, belum loh. Aku Yes-nya kenapa? no deh, no deh. Oke. Tadi Kenapa? aku yes, tapi jadinya no. Why? Aku belum siap cinta beda agama. Ya. 1 juta. Lanjut. Lanjut. Aduh. Kalau ini yes Arthur banget. Irawan. Gimana tuh? Arthur Irawan mah yes banget. Aku yes, karena Arthur aku kenal dari 2015, dia baik banget orangnya. Oh gitu. Terus dewasa juga, nggak judgmental orangnya, bisa nerima apa adanya. Pokoknya baik ya. Pokoknya baik. Ini Sapam gue juga baik by the way. ini yes buat apa nih untuk secara romantis atau temen? Gue sebagai teman baik. Yes, Oke, gue yes. fine, yes. I've known Karena Arthur gue for udah so tahu long. personality dia juga. Aku dan Arthur kan itu sekolah JIS dulu bareng. Sarah apa Sar? Gue nggak jawab di sini. Lo nggak bisa dong, lo harus jawab cuma dong. jawab Lo yes. giliran agak Yunanda lo Bisa yes egois aja lo. Pernikahan itu tentang saling toleransi. Udah, tanya buruan. Arthur Irawan yes lah. Nah gitu, kok gitu dong? Riawan Gitu sih, dong. Irawan, Irawan. ya. Kamu yes. Yeah, Yes, and he yes. was super athletic in school. Semua cewek tuh selalu yang, oh my god, he has a six pack. Aku ingat banget. Oh ya. Gading Martin. Gue yes. Bos gue. Gue yes dong, dia partner gue. Yeah, he's such a nice guy. Yeah, of course, yes. Yes. Kita nih ngambil aman ya dari sebelah kanan. Enggak, kalau untuk Kita kan biasanya kalau di podcast sih mainnya ke jurang gitu kan. I mean, dia sepertinya orang yang responsible, sayang sama Gempi. Jadi, you know, I respect that. Oke. Next. Iqbal Ramadan. Cinta apa cinta? Aku belum pernah ketemu secara formal, tapi yes sih, because I heard he's smart. Dia juga pentingin pendidikannya. Jadi aku suka itu. Gue maybe deh. Gue gak mau bikin war sama fansnya. Gak bisa, harus yes atau no. Yes. Gue yes juga, soalnya dia sahabatnya mantan gue tahu dia kalau kok lu heboh banget sih? Mungkin inikah rasanya. Dan dia orang yang kayak sahabatnya baik, kalau sahabatnya lagi ada masalah. Oke, next. Next. Jeffrey Nicole. Yes, ini teman gue. Baik banget. Gue no. Karena gue ngomong bukan kayak gue nggak kenal soalnya, jadi kayak no-nya as in kayak nggak tahu Nggak belum kenal tahu dia. gitu ya. Bukan gara-gara nggak kenal, tapi kayak bukan tipe gue lah.
Gue yes. Oke, gue jawab dari tadi no itu gara-gara bukan tipe gue. Udah, no. Cinta? Yes, karena aku udah pernah lihat dia acting di beberapa film dan dia tuh range-nya besar banget. Dan aku suka aktor yang benar-benar ngedalamin karakter mereka, so I like him. Oke. Next. Reza Rahardian. Yes. Gue udah next Yes, project siap. jadi yes. Siapa Yes. sih yang bilang no buat Yes. dia pasti Yes, yes. yes. Gue Yes. suka actingnya dia. Oke, next. Nicholas Yes. Saputra. Hani. Aku masih satu saudara nama Cinta Laura kok. Yes. Yeah, he's Gua cool. yes. He's cool. Yes. Terus aku nggak bisa bilang no sih, because I want to work with all these people. Mbak Er udah yes aja? Kalau aku sih yes terus. Oke. Lanjut. Oh, Herjunot Yes. Ali. Yes, Hani. Kamu Yes. kenal? Kamu kenal nggak? Do you want to meet him? I can set Aku you up. kenal lagi Hani. Oh kenal, oke. Kenal. Aku juga main film sama dia 2 tahun yang lalu, so he's a very smart guy. Next. Feral Bramasta. No. Mbak Er. Yes, he's fun. He's a fun person. Kayaknya mau bilang no Yes, deh yes, Cinta. yes. Tadi. No. Ini boy, gue bukan berdasarkan kayak gue kenal apa enggak orangnya ya. Gara-gara kayak bukan tipe gue aja. Kalau udah. aku no karena Karin jawab no ya. Aku Brain yes karena dia aman ya. supportive. Setiap aku ngajak sesuatu dia selalu yang yeah, let's do it. Like aku suka orang yang peduli temen. Oke. Oh, oke. Lu apa? Aku yes aja, biar aman. Lagi nggak mau main ke jurang hari ini? Nggak mau main pinggir jurang. Next. Aku yes banget Gila ya. dong, gila. Aku tuh cinta mati tahu sama Pak Bos ini. Aku yes. Aku yes banget sih. Alasannya? Lanjut, vibe Ya ini udah kalau selain gitu, kalau gitu nih sekali-sekali aku bilang no. Kenapa? Karena kayaknya ada yang punya, ada yang punya. Aku nggak mau, nggak mau dimarahin. Cinta emang siapa? Kamu udah dengar-dengar gosipnya emang? Oh, Oke. penutupannya emang Pak Bos ya? Iya, itu Iya, emang iya. tujuan game ini dibuat. Pak Bos jangan marah sama aku ya. I'm just being nice. Bentar, ini Mbak, saya balikin kecapnya ya. Cin, kamu tau gak sih kenapa aku sama Karin tuh susah banget geraknya? Nah, karena selalu tipsy. Enggak, gara-gara jet ski tadi kemarin. I Tuh. see. Baru Iya, pertama kali jet ski kemana kek yang deket 15 menit gitu kan. Ini dulu kayak sejam aja. Nyebrang-nyebrangin Itu di pulau. kemarin. Dan aku dengar pertama kali langsung beli jet ski juga ya. Gak, jadi gue tuh lagi foto-foto sama Erika, sama Iya, Arthur, sama fotografer gue. Nah, Ero juga ada tuh ikut kan. Iya. Terus habis itu kita tuh jadi kayak fotonya itu di kayak ada jalan gitu, Ya. tapi kanan kirinya tuh karang. Ini poncho bukan sih? Iya. Poncho Gue Island. crash Iya, iya. karangnya. Karena Tapi apa? Karena sambil minum. Enggak. Not yet. Enggak. Not yet. Don't drink and drive ya. Let me tell you something. Kemarin setelah kalian jet ski, kan aku mikir ini orang kok belum WhatsApp aku, and then I call. Wah, and kalau I'm itu sih like, gue selalu udah ingetin ya, Ero udah Iya, ngabarin Cinta kita tuh belum? kita tuh selalu nanyain Ero, Ero Cinta udah dibalas Cinta apa belum? kabar? Cinta Telepon kesini enggak? Kita selalu bilang and he gitu. was like, I'm tipsy, I'm really tipsy. We drank so much on the island. Enggak, orang minumnya dikit banget. Iya dikit banget suka melebih-lebihkan. Orang cuma segelas juga nggak nyampe segini Cinta. Oh ya? Light-headed kali ya. Nah, itu yang gue nggak tahu ya sejujurnya ya. Karena kan Waduh. hubungan orang Sumpah, ih. Lanjut, abis itu gue crash, tapi gue nggak sampai kelempar gitu gara-gara grip gue Kenceng. kenceng, jadi gue masih tapi tuh kenceng banget, crashnya tak gitu. Tapi nggak yang sampai hancur gimana-gimana, depannya doang sampai bolong gitu. Tapi gue kayak kehantem. Pek. Dan kehantemnya Whiplash gitu. Iya. bukan di depan gini, jadi yang sakit tuh sekarang sini. Gara-gara gue tuh lagi foto kayak gini dan gue lagi muter. Nah, terus habis itu pas gue udah mau selesai, kecepatannya masih cepet, terus kayak depan ternyata ada karang gitu, terus kayak gue kayak tek, jadi yang kena tuh ini nih. Oh Gitu my nggak God. kelihatan sih untungnya. Iya, iya. Ini bengkak banget, sini semua sakit sampai sini gue. Pek, tapi ini yang kena, jadi kena ininya, apa sih stangnya. Iya, iya, iya. Au. Kapan-kapan kita jet ski bareng dong, Cin. Boleh. Sama ini. Kamu pengalamannya sama kayak Karin juga nggak? I think I'm pretty expert. Coba tanya di belakang kamera. Hey, am I good at jet skiing?
Simple. Oke, jadi karena kamu ngerasa nggak enak, akhirnya dibeli jet ski-nya. Sebenarnya tadinya gue mau benerin kan, tapi What? Netflix? ya. Oh, Lightflex. Gak. Jadi kan gue mau benerin tadinya, tapi kayak at the same time pas gue tanya harganya juga, ya lumayan masuk lah. Terus gue juga kayak dia baru beli 4 bulan yang lalu, terus kayak dan gue dari awal suka banget sama jet ski itu, jadi ya udahlah. Terus gue tanya berapa kayak benerinnya kayak less than a mil, jadi 10 mil, jadi ya udah kayak nggak terlalu gimana ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti Like, brandingnya salah. I'm not scared of like those things. Ih, berarti kita kebalikan, orang ngiranya aku tuh beres, tapi aku tuh baik banget. Oh ya? Aku tuh pendiam, Oke. rajin ke gereja, terus nggak semurah kayak aslinya gitu. Beneran deh, kayak orang tuh bikin ngecap nama aku tuh jelek banget gitu, padahal aku enggak loh. Kebalikan berarti. Salah kita nge-brandingnya, Cin. Aku terlalu Tapi menurut vulgar. gue kalian bertiga emang ada samanya sih. Kayaknya jiwa. Apa-apa? Gue kan tahu Karin, tahu Erika. Waktu itu gue juga sempat main ATV sama Erika sampai nabrak-nabrak pohon dia. Terus tadi dengar cerita Cinta, jiwa adventure-nya ternyata tinggi juga ya. Iya, Sama iya. sih kalian bertiga sebenarnya. Mungkin karena fire sign kali ya. Nggak juga sih. Enggak juga ya. Nggak juga, emang personality-nya Oh, gitu aja. Gitu loh. Kita kalau gitu kita main yang adventure gitu bertiga. Apalagi Cinta yang orang-orang kira-kira understood kamu, kan kamu orang-orang mungkin nggak tahu kamu adventurous orangnya. Terus what else yang orang-orang nggak tahu dari kamu? Atau kurang tahu gitu? This is probably a bad thing ya. Harusnya aku nggak bilang. Aku yakin mama aku akan marah kalau aku bilang. Tapi saking nggak suka shoppingnya, aku tuh bisa pakai baju yang sama, like nggak setiap hari. Tapi misalnya ini aku baru pakai 1 jam untuk pergi kemana gitu. Besoknya aku pakai lagi. Like I don't care about what I wear. Like banyak orang pikir sebagai public figure kamu harus jadi fashion icon, kamu harus beli ini, beli itu. But to be honest, ya kalau misalnya acara besar ya pasti aku akan pakai baju yang bener lah. Ya pakai stylist, pakai makeup artist. But in my daily life, you can ask those people over there. I really don't care about what I wear. Sering banget aku bawa tote bag yang aku pakai buat belanja itu kemana-mana, like nggak pakai tas beneran yang brandnya A B C D, cause Gila banget. Kalau Kayak orang Rika, berapa harga outfit lo sekarang? Nggak seberapa deh pokoknya. Dan Like gitu ini- dong baju gua tuh. baju ini udah pernah aku pakai di acara TV sebelumnya mungkin 2-3 kali, tapi hari ini aku pakai lagi dan ini kemarin kamu lihat aku pakai ini juga. Cause to be honest, kalau orang mau ngejudge aku karena apa yang aku punya atau apa yang aku pakai, that just shows me how shallow they are. Why would I want them in my life? Bener-bener. No, it's true Kalau though. gitu berarti aku buka celana dan sepatu dan bagian sekarang ya. No, tapi emang bener kan? Like kenapa orang harus ngejudge kita dari apa yang kita punya, baju kita? Bener atau- lagi, setuju banget lagi. Like, Makasih Cinta. What? Kalau kita punya uang, apakah kita harus tunjukin itu ke seluruh dunia? I don't think so. Why do you have to show it off? I mean, jangan salah ya. I like nice things. Mungkin sekali-sekali aku akan beli sesuatu yang mahal, tapi bukan berarti aku juga harus kemana-mana selalu ganti tas, ganti sepatu, ganti whatever. Cause I know I'm worth more than that. Yep. I'm worth more than what I own. Iya. Kalau Cinta kan lebih nggak suka shopping ya. Kalau gue lebih nggak punya baju, jadi pakainya itu lagi gitu. Nggak punya tas, nggak punya sepatu, pakainya sendal. Enggak, tapi kalian bisa relate nggak sih? Aku kalau shopping bisa kena anxiety attack. Kenapa? Because there are too many options and I don't know what looks good. Itu aku bisa masuk toko 5 menit langsung capek. Like, what am I doing here? Mendingan nggak usah aja. You know, I'm curious. Kalian kan orang-orangnya bisa dibilang gaul banget. You know, you guys know a lot of people. Apa yang bikin kalian paling frustasi dalam society kalian di sini di Jakarta? Satu-satu. No, I'm curious ya? karena aku pengen belajar. Iya. Paling bikin frustasi in Iya. what aspect? Maksudnya Any. yang mengganggu Anything, ya. like people are only nice to you if you can give them something in return, misalnya. Maybe in my stage ya, people are always nice to me because they know who I am. Jadi before I was here right now, mereka nggak kayak gitu ke aku. Aku juga hampir sama kayak Cinta sih. Jadi waktu SMP itu I don't have much friends. I don't have many friends. Teman-teman aku cuman kayak misalnya bisa dihitung jari lah 10 gitu loh.
Terus pas aku SMA aku mulai gaul tuh, jadi terus teman-teman di SMP aku justru malah kayak sok kenal sama aku gitu-gitu loh. Sedangkan di SMP aku nggak punya teman sama sekali, jadi aku ngerasa orang-orang tuh baik sama aku because who I am right now, not because who. Dan sekarang yang sok kenal sama kamu jadiin temen atau kamu jauhin? Aku nggak jauhin, tapi aku biasanya say hi aja, tapi ya udah cause I know Yeah, you dulu. keep your distance gitu. Iya, I keep my Okay. distance gitu sih. What about you, Karin? Because people have Gue frustasi. yeah. Lebih ke misalnya nih, kan gue banyak banget nih circle-nya, maksudnya gue memang pisah-pisahin karena kadang kalau disatuin gak nyambung gitu kan. Yeah. Cuman gue paling gak bisa banget, gue gak suka banget sama orang yang tinggi. Oh, they feel like they're above you gitu. Nggak above me juga, above everyone else gitu loh, yang kayak oh iya gue yang punya Jakarta, gue yang bisa gini segala macam, padahal ya itu punya bokap lu gitu loh. Yeah. Oh Kayak my kenapa God, enggak- there's so many of those here. Kayak gitu gue gak bisa. Banyak banget ya kayak gitu. Itu rich kids ya, maksudnya rich kids Tapi from their parents. ya itu aja di parah, tapi lebih parah lagi orang yang bener-bener nggak ada, tapi maksudnya kayak dia nggak ngomong sesuatu yang kayak sesuai fakta gitu loh. Iya. Faktanya nggak seperti itu. Iya. Mas. Ya udah, you. shitty banget sih. Kalau aku apa ya? Aku lebih kayak sebenarnya gini sih, pergaulan orang itu kan beda-beda ya. Cara bermain, cara bergaulnya orang itu berbeda-beda. Pertemanannya juga berbeda-beda. Kenapa mereka bisa nyambung ya kan? Kenapa bisa mereka jadi satu geng? Apakah mungkin obrolannya sama, bercandanya juga sama? Nah, kadang kayak aku sama Karin ini kan bercandaannya nggak disaring ya, nggak difilter ya kan? Iya. Ya kan? Kita kalau ngomong terlalu belak-belakan, terus juga bercandaannya jorok, apalah segala macem. Yang mungkin nggak semua orang, nggak semua pergaulan itu sama seperti aku sama Karin gitu loh. Yang ngomongnya ya begitulah, yang terlalu belak-belakan, terlalu real gitu kan. Iya. Sampai pada akhirnya kalau misalnya kita coba mulai masuk ke pergaulan orang atau perkumpulan orang yang emang mereka tuh serius, ngomongnya juga baik-baik banget, entah dia juga menjaga image-nya dengan baik gitu loh. Kita kadang kayak, gimana ya caranya gabung. Tapi jujur aja, gue sama Karin sampai detik ini mau itu bergaulnya sama siapa, apa pergaulannya seperti apa, kita tetap jadi diri kita. Kalau lo nggak suka kalau lo nggak suka gue nggak mau merubah diri gue kayak, oke, gue harus jadi alim. Oke, gue harus gini. Nah itu susah banget buat aku. Itu yang di lingkungan kita juga belum bisa diterima. Jadi misalnya gini, kan kita kadang-kadang nggak bisa selalu masuk sama semua tipe circle, orang ya. ya. Terus kalau misalnya kita terlihat berbeda, maksudnya kita nggak terlihat humble nih di lingkungan itu, because kita emang mungkin nggak cocok. Nah mereka anggapnya kita sombong, kayak gitu-gitu, nganggapnya sombong, tinggi, mungkin kayak gitu-gitu ya. Padahal kan nggak setiap saat juga kita bisa selalu senyum, selalu baik-baik aja gitu loh. Tapi orang-orang sini kayaknya belum bisa nerima itu, langsung mencap-capkannya itu loh. Nah, kan bisa dibilang society kita agak konservatif ya. Apa yang bikin kalian nggak takut untuk jadi diri kalian sendiri? Karena, I mean, technically you guys are in the spotlight gitu. Kalau gue gue kenapa nggak takut jadi diri gue sendiri, karena ya gue udah lihat, maksudnya sebenarnya kalau gue terlalu menjaga image gue juga, itu akan berdampak buruk buat gue. Pertama, kayak secara mental ya, kayak apa ya, gue pengen validasi dari semua orang kalau Karin adalah orang yang baik. Kayak sebenarnya baik itu kan masalah perspektif gitu loh. Kayak bisa aja gue memang minum, tapi gue at the same time gue memang mau membantu orang gitu loh. Iya benar. Gitu, jadi kayak menurut gue, tapi ada juga orang yang ngelihat kayak, oh lo kalau minum orang jahat lah. Iya. Ngerti ya sih? Dan itu nggak make sense sama sekali. Itu logikanya nggak ada kalau minum orang jahat, itu nggak make sense sama sekali. Iya, so gue lihat di situ juga, gue pernah sempat ada di posisi yang kayak saking, gue harus dapat validasi dari orang. Adalah gue pasti semua orang juga ada, pernah di posisi itu gitu loh. Waktu kita masih cari jati diri, gimana kita harus kayak overcome dan juga deal with everything gitu. Gue pernah di posisi itu juga untuk kayak, oh ya udah deh, gue coba untuk nyenengin orang lain. But in the end, gue tahu gue nggak bisa nyenengin. Ini kalau untuk bahas followers saja 6,6 juta orang, gue nggak bisa nyenengin tuh semua, gila. Gue punya temen ada 5 aja, gue nggak bisa nyenengin semuanya at the same fucking time, 5 orang ini gitu loh, ngikutin apa yang mereka mau.
You know, there's a reason why I asked this, and aku bisa relate banget sama Karin karena kan aku udah ada di dunia entertainment ini sejak aku umur 12 ya. Dan pasti kalau kita lagi remaja mau dewasa, apalagi kalau kita masih SMA, kadang-kadang kan pasti kita diajak teman kita keluar lah, minum lah, dan aku ingat banget karena saat itu aku bisa dibilang, you know, lagi booming atau whatever you wanna call, aku paling nggak suka bilang itu. Aku ingat mama aku akan selalu bilang, oh nanti kalau di publik kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh pakai baju ini ya, kamu nggak boleh itu ya. Dan aku ngerti banget karena saking sayangnya mama aku sama aku, dia ingin aku dilihat secara sepositif mungkin oleh society kita. And I understand that, but at the same time, it took away a lot of my childhood. Karena aku nggak bisa meng-experience apa yang banyak remaja-remaja di luar sana alamin. Dan kalau ada satu hal yang bisa aku bilang, aku ingin sekali di Indonesia ini, di lingkungan kita, orang-orang tuh nggak segampang itu ngejudge. Karena it's so true what you say. Kalau sekarang aku minum satu shot vodka, apakah itu membuat aku menjadi orang yang nggak pinter? Apakah itu membuat aku menjadi orang yang nggak peduli orang lain? Apakah itu membuat aku menjadi orang yang tiba-tiba negatif? No! At the end of the day, life is about balance. You can be a good woman, you can be a smart woman, you can be an inspiring woman, and still have fun selama lagi-lagi kita nggak ngerugiin orang lain. Apalagi kalau kita ngelakuin ini secara private, orang-orang nggak punya hak untuk ngejudge kita. So if I could change anything, aku sedih banget untuk banyak artis-artis muda di luar sana yang nggak bisa jadi diri sendiri atau mungkin nggak pernah bisa mencari siapa diri mereka sebenarnya karena hypocrisy masyarakat kita. Karena let's face it, people are so hypocritical, and I really wish that could change. Sorry, aku kalau ngomong tuh berapi-api. Sama Leo. Yaudah, Erika. Satu lagi sih, menurut aku menjadi role model yang baik adalah menunjukkan bahwa kita bisa survive di dunia kita sekarang, tapi tetap membantu orang membangun cara pikir mereka supaya bisa berpikir kritis, supaya bisa menjadi orang-orang yang berguna gitu. Nggak usah berguna untuk seluruh Indonesia ya, berguna untuk teman, berguna untuk orang tua juga fine-fine aja. Why do you always have to please everyone? You're right. Helping one person is already amazing. Itu adalah sesuatu yang mulia. Pokoknya jangan ngomongin skala besar dulu ya, ngomongin skala terkecil aja dulu, keluarga gimana cara bikin bahagianya. Don't judge people if you don't even have a perfect life yourself. Nah, kalau kalian mau lihat pembicaraan yang bener-bener lebih serius banget tentang Puella juga, dan tentang juga identitas kita sebagai perempuan, nonton episode aku Bicara Cinta bareng Bicara Cinta. Karin. Ntar ada linknya juga di bawah ini. Kalian bisa cek di situ untuk bicara yang lebih serius lagi. Kalau ini kan kita santai aja ya, ngobrol-ngobrol. Lebih kayak pengen tahu kehidupan cinta secara personal gimana, pendidikannya, terus juga way of thinkingnya cinta juga kayak gitu. Jangan kasih cewek double standards deh. Kalau cowok boleh have fun, punya banyak temen, perempuan juga boleh. Dia tuh Leo banget. Gue tuh sampai kerasa gue bukan Leo loh di sebelah dia. What? Halo? What did you say? What do you say? Double standard itu cewek. Oh. No. Oke, bintang tamunya yuk langsung. Aku berantem sama Pak Bos. Oke, let's fight. Oke, setelah acara ini, temuin kita di parkiran. My guy. Thank you loh Cinta, kamu. No, I've always been like this. I'm just the serious version. She's the, explosive version. Kalau dia explosive, kalau aku gini, tapi tiba-tiba meledak dari dalam. Cinta, makasih ya kamu udah bukan nyempetin waktu ya, udah mau buang-buang waktu sama kita. Lebih tepatnya buang waktu. Ya, udah mau dengerin. Aku sih jujur ya denger nggak nyangkanya banyak banget dari tadi ngobrol sama kamu, kayak ngomong langsung. Ya karena aku mikirnya kayak ya yang tadi kamu bilang, aku termasuk seorang netizen yang aku pikir kayak Cinta Laura adalah orang yang emang positif banget, semuanya yang kayak menghindari ini itu untuk takut dijudge segala macam, padahal ternyata enggak, dia melakukan sesuai apa yang pengen dia lakukan. Cuman ya mungkin orang di luar sana masih mikir sama seperti aku, masih mikirnya kayak ya kamu terlalu sempurna aja, nggak pernah gagal gitu loh. Nobody's perfect, dan aku ingin
teman-teman kita yang nonton sekarang, apalagi yang look up ke kita, tahu bahwa nggak ada orang yang sempurna. Dan selama kita ngehargain diri kita sendiri, orang lain juga akan menghargai kita. Jangan pernah mau direndahkan oleh siapapun. True. Hidup orang tuh gak ada yang sempurna guys, cuma hidup orang di Instagram aja yang sempurna. Wow, 1 juta ahai. Tapi makasih juga loh buat Vibe, kalian udah nemenin kita piknik banget. Piknik yang lumayan sehat ini karena ada vibe dari Cinta. Iya. Dan gak ada vibe kayak Anu di sini. Ya udah, makasih banyak semuanya. Thank you Makasih, Cinta, makasih, sekali lagi. Cinta. Thank you so much ya. Thank you so much. Semoga pokoknya sukses terus deh pokoknya buat Cinta ya. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di like juga di subscribe untuk di channel Cinta di hari Minggu Dan kemarin. jangan lupa, who run the world? Girls! Who run the world? Our pots! Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gua kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe, kuy, mantap.